Pada video sebelumnya kita sudah membahas atau menyinggung sedikit tentang bilangan oksidasi. Nah, di mana bilangan oksidasi ini akan kita pelajari pada video kali ini. Bicara mengenai bilangan oksidasi, maka ini sangat berkaitan dengan materi ikatan kimia. Masih ingat pelajaran pada semester lalu tentang ikatan kimia? Ikatan kimia terbagi menjadi dua, ada namanya ikatan ionik dan ada namanya ikatan kovalen. Nah, pada ikatan ionik akan terjadi yang namanya transfer elektron. Nah, sebagai contoh, misalnya atom atau unsur natrium berikatan dengan unsur Cl dengan ikatan ionik. Natrium memiliki 1 elektron valensi pada kulit terluarnya, sementara atom Cl memiliki 7 elektron valensi pada kulit terluarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, natrium karena lebih elektropositif dan Cl lebih elektronegatif, maka karena natrium bersifat elektropositif dan Cl bersifat elektronegatif, maka elektron dari natrium itu akan ditransfer ke atom Cl. Nah, di mana ketika natrium mentransfer elektronnya, maka natrium akan kehilangan 1 elektron, sehingga natrium akan bersifat elektropositif, sementara klor atau Cl akan bersifat elektronegatif. Ya, hal ini disebabkan karena klor memiliki jumlah elektron valensi yang lebih banyak dibandingkan natrium pada kulit terluarnya. Akibatnya, natrium akan membentuk muatan Na+, sementara untuk Cl akan bermuatan min atau negatif, karena natrium kehilangan 1 elektronnya, sehingga akan bersifat elektropositif atau kekurangan 1 elektron. Sementara Cl, karena dia menerima elektron dari natrium, sehingga akan bermuatan negatif. Nah, jadi kita ulangi, natrium itu memiliki muatan plus, sementara Cl akan bermuatan negatif. Nah, muatan yang diemban masing-masing atom ketika membentuk senyawa ini, contohnya adalah unsur Na dengan Cl atau atom Na dengan Cl untuk membentuk senyawa NaCl. Nah, ini yang disebut dengan bilangan oksidasi. Jadi bilangan oksidasi itu adalah besarnya muatan yang diemban masing-masing atom ketika membentuk suatu senyawa. Nah, sehingga dari muatan ini kita bisa mengetahui bahwasanya bilangan oksidasi itu sama dengan muatannya. Hingga untuk bilangan oksidasi natrium itu nilainya adalah +1, sementara untuk bilangan oksidasi Cl nilainya adalah -1. Nah, kemudian kita ke ikatan kovalen. Nah, ikatan kovalen, masih ingat apa yang dimaksud dengan ikatan kovalen? Ikatan kovalen adalah ikatan yang terjadi karena pemakaian bersama elektron. Ikatan kovalen ini terbagi lagi menjadi 2, ikatan kovalen polar dan ikatan kovalen non-polar. Ikatan kovalen polar contohnya adalah senyawa HCl, HBr. Nah, kenapa dikatakan ikatan kovalen polar? Ya, kita ingat kembali, antara H dengan Cl, maka akan terjadi yang namanya distribusi elektron, di mana H yang memiliki 1 elektron valensi pada kulit terluarnya akan mendistribusikan elektronnya ke Cl. Nah, akibatnya H ini akan kekurangan 1 elektron, seakan-akan kekurangan 1 elektron, sehingga akan bermuatan positif, sementara Cl akan bermuatan negatif. Nah, begitu pula dengan HBr.
ya, di mana Br lebih elektronegatif dibandingkan hidrogen, sehingga akan terbentuk kutub positif dan kutub negatif, yaitu kutub positif pada H dan kutub negatif pada Br. Ya, atau kita bisa gambarkan misalnya dalam bentuk dot Lewis atau titik-titik Lewis antara H dengan Cl, ya, di mana H memiliki 1 elektron valensi pada kulit terluarnya, sementara Cl memiliki 7 elektron valensi pada kulit terluarnya. Kalau kita lihat dari tabel periodik, ya, H itu berada pada sebelah kiri bagian atas di tabel periodik, sementara Cl berada pada golongan 7A atau berdekatan dengan gas mulia. Nah, Cl ini memiliki 7 elektron valensi. Itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, karena Cl tarikannya lebih kuat dibandingkan H, maka distribusi elektron itu akan mengarah ke Cl. Nah, sehingga akan terjadi yang namanya ikatan kovalen. Nah, jadi distribusi elektron mengarah ke Cl karena tarikan Cl lebih kuat, sehingga distribusi elektron itu akan mengarah ke Cl. Nah, akibatnya akan terbentuk kutub, di mana H akan memiliki kutub positif, sementara Cl memiliki kutub negatif, sementara H memiliki kutub positif. Nah, karena tarikan Cl lebih kuat, ya, jadi seakan-akan Cl ini menerima elektron dari H, sementara H melepas elektronnya. Nah, tapi sebenarnya H dan Cl ini sama-sama memakai elektron tersebut. H memakai elektron dari Cl, sementara Cl memakai elektron dari H. Jadi di sini terjadi pemakaian bersama elektron. Nah, akibatnya karena Cl lebih elektronegatif dibandingkan H, maka distribusi elektron itu akan lebih banyak ke Cl. Nah, akibatnya terjadi kutub negatif pada Cl dan kutub positif pada H. Nah, kita ketahui bahwasannya bilangan oksidasi itu adalah besarnya muatan yang diemban masing-masing atom ketika membentuk senyawa. Nah, berarti H ini akan memiliki bilangan oksidasi sebesar +1 karena dia melepas elektronnya sebesar 1, sementara untuk Cl bilangan oksidasinya adalah -1 karena seakan-akan menerima 1 elektron dari H. Nah, jadi dari sini kita ketahui bahwasanya bilangan oksidasi H sebesar +1 dan bilangan oksidasi Cl adalah -1. Nah, kemudian untuk nonpolar. Nah, kita ingat lagi nih, nonpolar. Nonpolar itu contoh senyawanya adalah F2, Cl2, Br2, dan O2. Nah, antara ini kan unsur-unsurnya sejenis. Nah, akibatnya kemampuan menarik elektronnya itu akan sama besar. Jadi tidak ada yang lebih besar, keelektronegatifannya sama besar. Nah, kalau kita gambarkan dalam dot Lewis, jadi antara F dengan F ini karena kemampuan menarik elektronnya sama besar, maka keelektronegatifan-nya itu bilangan oksidasinya adalah 0 untuk F dan muatannya tidak ada, jadi 0 ya. Nah, kita gambarkan F itu memiliki 7 elektron valensi pada kulit terluarnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sementara F yang lain memiliki 7 buah elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, di sini akan terjadi yang namanya ikatan kovalen nonpolar, di mana tarikannya akan sama besar sehingga muatan untuk F yang di kiri itu adalah 0 dan muatan F yang di kanan juga adalah 0. Nah, kita lihat lagi bilangan oksidasi kan besarnya muatan.
ketika membentuk senyawa. Berarti bilangan oksidasi F yang di kiri adalah 0 dan bilangan oksidasi yang di kanan juga adalah 0. Nah, kalau kita lihat untuk bilangan oksidasi dari HCl ya. Jadi HCl ini ketika membentuk senyawa, H ini memiliki 1 elektron valensi, Cl memiliki 7 buah elektron valensi pada kulit terluarnya. Nah, H ini kan lebih elektropositif ya, atau tarikannya lebih lemah dibandingkan Cl. Akibatnya elektron ini akan tertarik ke Cl, jadi seakan-akan mentransfer elektronnya ke Cl. Nah, sehingga akan terbentuk kutub positif dan kutub negatif. Di mana H ini akan bermuatan +1, sementara Cl akan bermuatan -1. Karena +1 maksudnya melepas 1 elektron, -1 maksudnya adalah menerima 1 elektron. Nah, jadi bilangan oksidasi itu kan berdasarkan muatan. Berarti bilangan oksidasi H sebesar +1 dan bilangan oksidasi Cl adalah -1. Nah, contoh lainnya adalah H2O. H2O termasuk polar atau non-polar? Nah, kita lihat O berada di tengah atau merupakan atom pusat. Nah, kemudian dikelilingi oleh 2 atom hidrogen. O itu memiliki berapa elektron valensi? Ada 6 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kalau H berapa? Kalau H 1 ya. Berarti 1, sebelah kanan juga 1. Nah, di sini antara H dengan O yang mana lebih kuat tarikannya? Ya, tentunya yang lebih kuat adalah O, sehingga distribusi elektron itu akan mengarah ke atom O. Jadi di sini distribusi elektronnya akan mengarah ke O, sehingga O ini akan bermuatan negatif. Sementara untuk H akan bermuatan positif. Nah, jika kita gambarkan seperti ini, maka O ini akan bermuatan negatif, sementara untuk H ini akan bermuatan positif. Karena H melepas 1 elektronnya, berarti dia bermuatan positif 1 atau negatif 1, positif 1 atau +1. Sementara untuk O, karena menerima 2 elektron yang berasal dari 2H ini, maka dia akan bermuatan -2. Nah, begitu pula dengan H di sebelah kanan, dia akan bermuatan positif 1. Nah, dari sini kita tahu, berdasarkan muatan ini, kita mengetahui bahwa bilangan oksidasi dari atom O adalah -2. Nah, sekarang kalau senyawa OF2. Senyawa OF2, kalau kita gambarkan, O-nya memiliki 6 elektron valensi. Nah, sementara F ini berada pada golongan 7A dan memiliki 7 elektron valensi juga. Memiliki 7 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Untuk F di sebelah kiri, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, antara O dan F, yang mana yang lebih kuat elektronegatifnya, keelektronegatifannya? O berada pada golongan 6A, sementara untuk F berada pada golongan 7A. Nah, berarti tarikan F ini tarikan antara 2 atom ini lebih kuat ke F, atau distribusi elektronnya mengarah ke F. Jadi kalau terbentuk ikatan, maka distribusi elektronnya akan mengarah ke F, sehingga F ini akan bermuatan negatif, sementara O akan bermuatan positif. Nah, karena F menerima 1 elektron dari O, berarti F ini akan bermuatan positif 1, negatif 1,
Sementara untuk O, karena dia melepas 2 elektronnya, jadi di sini ada 2 elektronnya yang dilepas atau yang diberikan ke 2F ini, sehingga dia akan kekurangan 2 elektron. Karena kekurangan 2 elektron, maka dia akan bermuatan positif 2. Ya, karena jumlah proton dan jumlah elektron kan sama besar. Kalau elektronnya berkurang 2, berarti yang menonjolkan protonnya, jadi lebih positif. Elektron berkurang berarti dia lebih positif. Elektron bertambah berarti dia negatif. Jadi seperti itu. Sehingga untuk F di sini, karena sama-sama menerima 1 elektron, maka dia akan bermuatan -1. Oke, dari sini kita bisa menentukan bahwa bilangan oksidasi dari F itu adalah -1, bilangan oksidasi dari O adalah +2, dan bilangan oksidasi dari F yang di sebelah kanan juga adalah -1.